Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berbahagia di mana saja Anda berada. Selamat datang di channel Alvin TV. Aku doakan semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah, serta hidup penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Gus Mik buka rahasia kacamata hitam yang sering dipakainya. Kiai Haji Hamim Jazuli, yang akrab dipanggil Gus Mik, membuka rahasia kacamata hitam yang sering dipakainya. Kacamata hitam itu sering menempel di wajah Gus Mik saat mendatangi berbagai tempat maksiat yang jadi ruang dakwahnya. Kacamata hitam Gus Mik membuat dirinya tidak seperti umumnya kiai yang memakai atribut pakaian yang khas keulamaan. Meski dikenal luas keulamaan dan karomahnya, Gus Mik selalu hadir kepada siapa saja tanpa membadakan latar belakang. Gus Mik justru sering mendatangi tempat-tempat maksiat, seperti prostitusi, bandar judi, klub malam, dan lain sebagainya. Gus Mik lahir di Kediri, tanggal 17 Agustus tahun 1940, 5 tahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Gus Mik lahir dari pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dan ibunya Irodiah. Sang ayah adalah pendiri pesantren Al-Falah Mojo Kediri yang masyhur dengan kajian kitab kuningnya. Gaya dakwah Gus Mik sangat unik, nyentrik dan sangat mengesankan. Pada saat yang sama, Gus Mik memimpin simaan Al-Quran lewat Majelis Zikrul Gafilin Jantiko Mantap yang berisi khataman Al-Quran di berbagai daerah, bahkan masuk di birokrasi pemerintahan dan keraton. Majelis ini diikuti ribuan jamaah dari berbagai pelosok Nusantara. Tapi pada saat yang sama, Gus Mik justru berada di diskotik, klub malam, tempat perjudian, tempat prostitusi, dan lainnya. Gus Mik menyapa mereka dengan berbagai pola dan gaya yang tidak mudah dimengerti para kiai atau dai pada umumnya. Ketika ditanya tentang gaya Gus Mik ini, Kiai Hamid Pasuruan yang masyhur dengan kewaliannya menjawab bahwa dirinya tidak mampu meniru gaya dakwah Gus Mik. Salah satu kebiasaan Gus Mik adalah pakai kacamata hitam ketika jalan-jalan di berbagai tempat. Gus Farid, putra Kiai Ahmad Sidik Rais AM PBNU tahun 1984 sampai tahun 1991, dan juga menantu Gus Mik yang sering mendampingi perjalanannya, suatu ketika menanyakan alasan dan rahasia Gus Mik memakai kacamata hitam itu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk maka aku menangis, katanya. Makanya, aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, lanjut Gus Mik. Gus Farid kaget dan bergetar dengan jawaban Gus Mik itu. Tak disangka, ternyata kacamata hitam itu untuk menutupi sosok Gus Mik yang menangis melihat orang lain. Selain itu, suatu ketika Gus Farid juga penasaran tentang perempuan-perempuan cantik yang selalu ditemui Gus Mik di berbagai klub malam, diskotik, dan tempat prostitusi. Aku setiap kali bertemu wanita walau secantik apapun dia, dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja. Jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gus Mik. Lagi-lagi, Gus Farid kembali terperangah. Ternyata sosok Gus Mik mempunyai tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Makanya wajar kalau Kiai Hamid Pasuruan saja sampai tidak bisa meniru gaya dakwah Gus Mik. Sosok Gus Mik selalu dirindukan banyak orang. Tidak sedikit orang yang taubat karena dakwah Gus Mik. Mereka yang bertaubat sangat bersyukur bisa kembali pada jalan Allah. Kerinduan jutaan manusia itu akhirnya kalah dengan kerinduan Allah kepada Gus Mik. Tepat pada tanggal 5 Juni tahun 1993, Gus Mik menghembuskan nafas terakhirnya di RS Budi Mulia Surabaya, sekarang namanya RS Siloam. Nah sahabat, sebagai penutup dari kisah ini, berikut salah satu dawuh Gus Mik yang masyhur dihayati para santri dan pecintanya. Seorang fakir yang tahan uji, yang tetap bisa tertawa dan periang, sedang hatinya terus mensyukuri keadaan-keadaannya, masih lebih terhormat dan lebih unggul melebihi siapapun, termasuk orang dermawan yang 99% hak miliknya diberikan karena Allah. Tetap saja masih unggul fakir yang saleh tadi. Demikian kisah hidup Gus Mik yang mengesankan yang tepat jadi teladan siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas sirotol mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.